Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Maudy Novianti Nada, Nuriza Putri, dan Muhammad Andrian Kevin Fuadi. Kami akan menyampaikan hasil presentasi kami dengan judul Desain Area Sepadan Sungai Lamnyong. Berikut pendahuluannya. Latar belakang. Sepadan sungai merupakan area yang sangat rentan terhadap aktivitas manusia, berkenaan dengan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung dan peruntukannya. Penetapan garis sepadan sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan pelindungan, penggunaan, dan pengendalian atas lahan pada sepadan sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pada area sepadan sungai, jika tidak dilakukan penataan yang baik dan sesuai dengan ketentuan fungsinya, maka dapat berakibat penyalahgunaan peruntukan lahan yang mengakibatkan terpuruknya kualitas hidup di Kota Banda Aceh, terkhusus pada permukiman sekitaran site. Maka dari itu dibutuhkannya solusi berupa desain ruang terbuka hijau guna menghindari serta mencegah permasalahan yang demikian dapat terjadi pada site. Berikut rumusan masalahnya. Yang pertama, apa saja permasalahan yang ada pada site yang tidak sesuai dengan fungsinya sebagai sepadan sungai? Yang kedua, kegiatan seperti apa yang bisa menjaga kelestarian dan tidak mengganggu fungsi sungai serta memberikan feedback untuk permukiman sekitar site. Yang ketiga, bagaimana solusi desain ruang terbuka hijau yang layak untuk mengatasi permasalahan pada site. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Yang pertama, mengetahui permasalahan yang ada pada site yang tidak sesuai dengan fungsinya sebagai sepadan sungai. Yang kedua, menentukan kegiatan yang menjaga kelestarian dan tidak mengganggu fungsi sungai, serta memberikan feedback untuk permukiman sekitaran site. Dan yang terakhir, memberikan solusi atas permasalahan pada site berupa rekomendasi desain ruang terbuka hijau yang layak untuk dibangun pada site sesuai dengan kegiatan yang telah ditentukan. Berikut studi literatur. Sempadan sungai dan pemanfaatan ruang di atasnya. Pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah sepadan sungai banyak dijumpai di daerah aliran sungai. Daerah sepadan sungai yang bertanggul maupun tidak bertanggul, banyak yang di atasnya dibangun bangunan gedung, baik rumah tinggal, toko, kantor, gudang, ruko, fasilitas umum, dan yang lainnya. Pemanfaatan ruang di daerah sepadan sungai diatur dalam Kepres nomor 32 tahun 1990 tentang pengolahan kawasan lindung. Lalu Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Disebutkan bahwa daerah sepadan sungai dilarang digunakan untuk bangunan gedung. Dalam hal kajian sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR nomor 28 tahun 2015 pasal 14 ayat 1 tentang penetapan garis sepadan sungai dan garis sepadan danau yang menunjukkan terdapat bangunan dalam sepadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sepadan sungai. Lalu feedback ruang terbuka hijau sepadan sungai untuk permukiman sekitar. Keberadaan tata hijau akan berkaitan erat dengan potensi spesifik pada masing-masing kawasan kota, serta harus pula diperhatikan peran fungsi yang diembannya, baik dari kedudukannya sebagai bagian dari ruang terbuka maupun kedudukannya dalam rencana tata ruang. Namun, mempunyai potensi dalam memberi arah bagi keseimbangan kawasan, baik kedudukannya sebagai fungsi ekologis, sosial budaya, arsitektural, maupun fungsi ekonominya. Studi kasus. Untuk desain area sempadan Sungai Lamnyong, kami telah memilih 2 studi kasus yang relevan dalam perancangan ini, yang mana sebagai berikut. Taman Distren Kalijagir berlokasi di Jalan Jagir Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur. Taman sepanjang sekitar 10 meter di area selatan Stren Kalijagir Wonokromo ini
menyediakan tempat duduk dan jogging track yang menarik. Kabid Ruang Terbuka Hijau DKRTH, Ipong Wisnu, menyatakan keberadaan taman di sebelah sungai tidak akan membahayakan. Pasalnya, taman ini memang ditujukan sebagai jogging track, bukan area bermain. Taman di area pinggir sungai juga akan memudahkan pihak pengelolanya untuk merawat, sebab pengairannya akan lebih mudah. Tanaman yang ada pada taman ini juga disesuaikan, dikarenakan lokasi taman yang berada di pinggir jalan, maka tanaman pada taman ini dinominasi oleh tanaman anti polusi. Taman ini juga dilengkapi penerangan yang menunjang aktivitas saat petang. Lalu, ada Taman Sungai Amprong. Berlokasi di RW 3, Kelurahan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Berawal dari keprihatinan warga terhadap bantaran Sungai Amprong yang terbengkalai, serta kurangnya ruang terbuka untuk publik, warga sekitar secara gotong royong berinisiatif untuk merancang ruang terbuka hijau di bantaran Sungai Amprong. Konsep desain taman dibuat sedemikian rupa. Lahan sepanjang kurang lebih 172 meter persegi diubah menjadi sarana prasarana yang layak. Beragam fasilitas taman dibuat, termasuk gazebo dan tempat duduk permanen serta kayu yang langsung menghadap ke aliran sungai. Kebetulan Sungai Amprong mengalir tepat di sebelah selatan permukiman warga. Beragam jenis tanaman berada di taman-taman kecil yang terbangun sesuai dengan RT RW setempat. Analisa pengguna. Berikut merupakan asumsi untuk analisis terhadap siapa saja yang akan mengunjungi ataupun yang akan menggunakan desain sempadan sungai yang kami rancang. Yaitu asumsi kami ada 3. Yang pertama adalah masyarakat sekitar Lamnyong, Kampung Lamnyong. Kemudian ada keluarga beserta orang tua dan anak. Kemudian pastinya mahasiswa dan mahasiswi sekitaran Darussalam yang berkemungkinan untuk datang kemari. Kami juga mengasumsikan dengan adanya fasilitas yang telah kami rancang, ada beberapa hal yang dapat menjadi aktivitas di rancangan kami. Di antaranya adalah adanya futsal mini tersebut, jadi mahasiswa yang berkeinginan untuk bermain futsal dapat bermain di sini. Kemudian pengunjung juga dapat memotret, bersantai. Selain itu juga mahasiswa-mahasiswi yang datang kemari juga dapat bertemu untuk berdiskusi mengenai kuliah. Kemudian selain itu juga anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya juga dapat bermain. Selain itu untuk aktivitas olahraga lainnya selain futsal ada juga basket dan juga jogging track. Analisa site. Mengawali analisa site dari existing site. Lokasi site. Dari sini dapat dilihat site pada perancangan ini berada di Jalan Lingkar Kampus Unsyah, Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh, atau tepatnya pada sempadan sungai yang permukaan lahan pada site ini berkontur. Existing dari site ini berada tepat di area salah satu lapangan bola yang ada di daerah ini. Jalan Lingkar Kampus Unsyah menjadi jalan utama untuk mengakses site, sehingga bagian depan atau pintu utama site berada di sisi timur laut. Sisi kanan dan kiri site merupakan pertokoan dan usaha mandiri. Lalu sisi belakang site yang merupakan sempadan ini berbatasan dengan Sungai Lamnyong secara langsung. Lalu masuk ke analisa matahari. Pada gambar sebelah kanan dapat dilihat matahari melintasi bagian depan dan belakang site,
sehingga sisi depan dan belakang dari site akan terpapar sinar matahari secara langsung, sehingga akan terasa sangat panas dan akan sangat menyilaukan sepanjang hari. Pada gambar sebelah kiri atas, ini merupakan gambaran dari pembayangan matahari pada site selama 12 jam pada waktu-waktu tertentu. Lalu apa solusinya? Shading dengan menempatkan pohon pada site dapat menjadi solusi untuk mengurangi hawa panas. Contoh dapat dilihat pada gambar kiri bawah. Lalu, analisa kebisingan. Pada gambar dapat dilihat, pada sisi timur laut, tepatnya sisi depan site, merupakan tingkat kebisingan tertinggi daripada site, yang mana ini juga merupakan jalur utama untuk mengakses site. Pada sisi lainnya cenderung sunyi karena site berada di kawasan yang tidak padat, sehingga tidak banyak hal yang begitu menyebabkan kebisingan di sini. Lalu solusi dari kebisingan ini ialah pemecahan solusinya sudah tepat dengan penambahan vegetasi berdaun lebat pada sisi sumber bising untuk mengurangi tingkat kebisingan dari jalan. Lalu, analisa vegetasi. Pada gambar dapat dilihat bahwa vegetasi terdapat pada sekeliling existing site, yang mana dapat berfungsi sebagai peneduh. Udara pada site juga termasuk sejuk pada pagi dan sore hari. Vegetasi juga membuat udara pada site semakin sejuk. Namun, vegetasi hanya banyak pada lingkungan site, sedangkan di dalam site hanya sedikit sekali vegetasi. Ini dikarenakan site ini sebelumnya sudah difungsikan sebagai lapangan bola. Lalu apa solusinya? Solusinya ialah penanaman berbagai macam tumbuhan sesuai kegunaan dapat mengatasi segala masalah pada site, juga mempengaruhi hawa sejuk pada site maupun lingkungan sekitar site. Berikut merupakan ketentuan dalam mendesain. Yaitu yang pertama, lokasi yang sudah ditentukan adalah lokasi pinggiran sungai. Jadi masing-masing kelompok dibagikan area masing-masing yang seperti pada gambar, berbeda warna. Ini gambaran zoom in terhadap site yang sebelumnya, yaitu untuk masing-masing kelompok dibedakan dengan masing-masing warna. Kemudian pada ketentuan yang sudah disepakati adanya pembatas masing-masing site yang bersebelahan dengan pembagian jalur hijau dan jalur setapak. Inilah ukuran site yang dibolehkan untuk diolah dan dirancang oleh masing-masing kelompok, yaitu berukuran 100 meter kali dengan 50 meter. Kemudian setelah pembagian untuk area hijau, untuk jalur pejalan kaki, diperoleh angka bersihnya yaitu 90 meter dikalikan dengan 38 meter panjang kali lebarnya. Lalu untuk ketentuan struktur pada rancangan desain sempadan sungai ini, sesuai kesepakatan tidak dibolehkan membangun rancangan langsung di atas permukaan tanah tersebut. Oleh karenanya, mahasiswa harus berupaya memikirkan upaya struktur gantung, agar tujuannya nantinya ketika air sungai meluap, lahan tersebut tidak terkena, yaitu terhindar dari banjir bandang. Dan selanjutnya adalah hasil desain. Yang pertama adalah layout. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ukuran lahannya dengan panjang 100 meter dan lebar 50 meter. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat 3 area. Yang pertama area olahraga, area gazebo, dan area rekreasi keluarga. Jadi di area olahraga terdapat 1 lapangan basket, 1 lapangan futsal, dan 3 tempat duduk santai yang memiliki atap.
Namun tempat duduk santai di sini sifatnya itu tidak permanen. Lalu di area gazebo itu terdapat 2 gazebo dan 5 tempat duduk santai. Di area rekreasi keluarga itu terdapat seperti tempat duduk lesehan, dikhususkan untuk keluarga yang sedang berekreasi, dan terdapat juga satu seperti panggung mini. Jika ada yang ingin menampilkan sesuatu, bisa ditampilkan di area sini. Inilah zoning terhadap layout tapak yang telah kami kerjakan sama-sama, di mana ada 3 pembagian, yaitu ada pembagian Maudi lebih mengarah kepada olahraga, sedangkan Nuriza mengarah pada bersantai, kemudian saya, Kevin, lebih mengarah kepada area penampilan, area pementasan. Ini adalah tampilan gambar dari tampak depan dan tampak belakang. Dan ini adalah tampilan gambar dari tampak sampingnya. Selanjutnya adalah aksonometri dari tapak. Ini adalah tampilan 1 dari aksonometrinya. Berikut adalah tampilan 2-nya. Dan ini adalah perspektif pada jalan dan tempat parkir. Jadi pengunjung yang datang itu bisa langsung memarkirkan kendaraannya di tempat yang sudah disediakan, yaitu di depan site. Ini juga merupakan perspektif pada jalan dan tempat parkir dari site. Dan ini merupakan perspektif jalan masuk utama pengunjung menuju taman. Ini merupakan perspektif dari salah satu pada sisi taman. Ini juga merupakan perspektif dari salah satu sisi taman. Ini juga perspektif pada sisi lainnya. Dan ini juga perspektif pada sisi lainnya. Berikut ini merupakan zona perancangan saya pada taman. Di sini saya memilih untuk merancang fasilitas olahraga. Dapat dilihat pada gambar ini, terdapat 2 buah lapangan, 1 lapangan basket dan 1 lagi lapangan futsal. Jadi, pemilihan lapangan basket dan lapangan futsal ini dikarenakan lokasi set yang berada pada kawasan mahasiswa dan pelajar memungkinkan taman akan didominasi oleh pengunjung dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Meskipun terlepas dari itu tentu ada pengunjung lainnya dari segala usia. Dan karena saya rasa olahraga ini termasuk jenis olahraga yang paling diminati di kalangan muda, terutama laki-laki. Maka dari itu saya memilih untuk mengadakan lapangan futsal dan lapangan basket pada area olahraga ini. Dan ini merupakan perspektif dari zona saya, yang mana merupakan zona untuk fasilitas olahraga. Dan terlihat pada gambar ini perspektif dari lapangan bola basket dan juga perspektif dari lapangan bola futsal yang terdapat pada taman ini sebagai salah satu fasilitas olahraga. Berikut ini adalah area bersantai. Bisa kita lihat pada gambar terdapat gazebo dan tempat duduk bersantai dengan atap seperti payung. Jadi tempat ini bisa digunakan oleh semua jenis umur. Misalnya seperti remaja atau mahasiswa
yang baru selesai dari kampus, ingin mengerjakan tugas sekaligus rehat dan bersantai, bisa mengerjakan di daerah ini, di tempat ini. Ataupun bagi warga sekitar yang ingin mengajak keluarganya atau sekedar bersantai, bisa juga mendatangi tempat ini. Nah, berikut ini kami akan menampilkan beberapa perspektif dari area bersantai. Seperti yang kita lihat pada slide ini, terdapat tempat duduk dengan peneduh atau atap yang seperti payung. Ini adalah perspektif yang jika dilihat dari perspektif mata burung atau dari atas. Jadi ini adalah tampilan dari gazebo yang terdapat di area ini. Bisa kita lihat bahwa tempatnya itu teduh, jadi bagi mahasiswa atau pelajar lainnya yang ingin mengerjakan tugas di sini bisa mengerjakannya dengan santai. Jadi ide dari zoning milik saya itu adalah area pementasan dan penampilan, di mana saya berpikir menciptakan sebuah ruang kepada siapa saja, mungkin lebih terutama kepada mahasiswa yang ingin menampilkan, yang ingin tampil, yang ingin melakukan pementasan, dapat tampil di sini dan juga disediakan berupa karpet sintetik untuk penontonnya duduk menyaksikan panggung merah tersebut. Berikut salah satu perspektif dari ide pikiran saya, yaitu dengan adanya panggung berwarna merah, kemudian adanya karpet sintetik yang berwarna biru seakan-akan memberikan kesan danau padahal bukan. Kemudian selebihnya tetap dengan tanaman rumput saja. Ini juga perspektif dari sisi yang lainnya. Ini juga perspektif dari sisi yang lainnya. Jadi karena ketentuan strukturnya rancangan lahannya itu tidak boleh langsung di atas permukaan tanah, jadi kami telah berupaya memikirkan dengan asumsi menggunakan struktur panggung berbahan material yaitu kolom baja yang diberikan bracing sebagai pengaku untuk pengaku pemegang lahan perangkat tersebut. Selebihnya untuk tanaman-tanaman menggunakan sistem yang digunakan pada bangunan rooftop dengan memikirkan tanaman-tanaman kecil yang ditanam. Sekian presentasi hasil kerja kelompok kami dalam tugas Desain Area Sempadan Sungai Lamnyong, mata kuliah Perancangan Permukiman tahun 2020. Kami dari kelompok 4 mohon maaf sebesar-besarnya untuk segala kekurangan serta kesalahan pada video presentasi kami. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.